Saya ke Pak Rauf Abdul Aziz. Saya tadi cari Rauf Abdul Aziz, ternyata Pak Sindu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, anggota DPR, dan rekan-rekan yang hadir pada forum demokrasi. Saya langsung ya Pak Bupati. Bahwa tadi disinggung masalah dari Pak Jayus ya, masalah Perda RT RW. Ini RT RW ini yang sebelumnya digaung-gaungkan oleh Pak Bupati, harus kita datangkan investor. Tapi ternyata investor yang datang itu dipimpong oleh OPD yang bersangkutan. Saya berikan contoh. Ini izin yang ada di Botum Putih, CP Karya Tirta Mandiri. Itu membangun apa? Membangun pabrik minuman. Dan kawasan itu Pak Bupati, kawasan itu adalah kawasan daripada industri besar. Setelah dikonfirmasi dengan PTSP, bahwa itu adalah kawasan perkebunan, tapi tidak pernah ada di situ tanaman yang bisa hidup. Ini kan aneh, setelah ada investor mau masuk, dipersulit dengan izin, seperti apa yang disampaikan Pak Susanto. Saya berikan contoh Pak, izin untuk pembekuan ikan di Tibawa. Itu kawasan apa? Kawasan pertanian. Pabrik yang ada di Telaga. Itu juga bukan kawasan industri. Tapi diberikan izin. Sehingga itu saya menyoroti ini anggota dewan. Ketika Bapak Ibu membuat produk perda kan keluar dari dewan. Ketika Bapak Ibu mengeluarkan perda dan tidak dilaksanakan oleh eksekutif, Anda diam. Kasihan. Ya. Perda yang sudah diatur malah gugur dengan kebijakan. Contoh tadi yang saya sampaikan bahwa itu rumah sakit. Rumah sakit itu kawasan perkebunan. Tapi itu diizinkan untuk dibangun. Tapi ini Karya Tirta Mandiri untuk ini tidak disetujui. Makanya jadi pertanyaan saya kepada Pak Bupati bahwa ini ada apa dengan PTSP yang mau didengar ini? Apakah aturan yang mau dilaksanakan ini? Apakah peraturan atau perda atau kebijakan bupati? Ini pertanyaan. Karena kenapa? Sudah tahu-tahu di dalam aturan tidak bisa, tapi bisa juga dikeluarkan izin oleh PTSP. Ini yang jadi pertanyaan saya. Ataukah memang dari perusahaan ini kontribusinya kecil? Kalau kontribusi yang diinginkan oleh Pemda, saya bisa ajukan karena kebetulan saya mengajukan itu Pak Bupati. Izin itu. Saya sampai bawa ke DPR, RDP waktu itu. Dengan Pak ini. Saya khawatir tadi penjelasan bahwa tidak ada keharmonisan antara ketua DPR dengan Pak Bupati. Itu tergambar di situ. Tergambar di situ. Kok Perda tidak dilaksanakan, malah dilaksanakan kebijakan Bupati. Nah ini yang perlu diluruskan yang perlu dibenahi lagi Pak Bupati. Ada apa sebenarnya ini? Pak Bupati mendatangkan investor, berusaha mendatangkan investor. Tapi dicegat dengan izin. Ini kapan ini? Padahal investor itu datang, kan Pak Bupati tahu. Investor itu datang untuk meraih keuntungan, untuk mendatangkan PAD, dan ketiga merekrut tenaga kerja. Tapi ini malah tidak disetujui oleh Pak Bupati. Buktinya izin tidak keluar. Ada apa ini sebenarnya? Di sana rumah sakit barusan diajukan, izin keluar. Padahal sama-sama tidak sesuai RT RW. Kalau dijelaskan bahwa RT RW itu sementara direvisi, permohonan kita kemarin masih dalam posisi revisi juga. Rumah sakit juga posisi revisi. Justru di Tibawa itu Pak Bupati, di mana di Botum Putih itu sudah masuk
kawasan industri. Yang dulunya kawasan perkebunan, baru jadi pekerangan, sekarang sudah industri. Nah sekarang yang di rumah sakit itu perkebunan. Kok bisa bangun rumah sakit, kan lucu. Ya. Ini yang perlu Pak Bupati evaluasi kembali, yang pada intinya bahwa kita minta keterangan yang konkret bahwa mana yang lebih bagus, mana yang lebih kita dahulukan atau kita kerjakan, perda atau kebijakan. Kalau kebijakan yang didahulukan atau yang lebih diutamakan, maka perdanya harus hapus. Anggota-anggota dewan saya minta untuk jangan melakukan membuat perda. Karena apa? Tidak mau dilaksanakan eksekutif. Buat apa kita buat? Demikian dulu yang bisa saya sampaikan Pak Bupati. Mudah-mudahan ini adalah kritikan, walaupun kritikan agak pedas Pak Bupati, tapi untuk kemajuan Kabupaten Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.